Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Nah, teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas tentang tokoh yang ada di kerajaan Islam seperti Sultan Hasanuddin, Sultan Agung, dan Sultan Iskandar Muda. Nah, kalau hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pahlawan nasional kebanggaan kita semua. Yuk kita bahas bareng-bareng. Teman-teman, ada yang tahu tidak siapa Bapak Presiden pertama Indonesia? Ya, betul. Nah, ia adalah Insinyur Soekarno. Ir Soekarno dilahirkan di Surabaya, tepatnya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayah beliau bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa kecil, ia tidak tinggal bersama orang tuanya yang berada di Blitar. Ia tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Harcokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Lalu beliau ikut bersama dengan orang tuanya pindah ke Mojokerto dan bersekolah di Eerste Inlandse School, di mana ayahnya bekerja sebagai guru. Namun, ia dipindahkan tahun 1911 ke LLS yang setingkat sekolah dasar. Setelah tamat, beliau bersekolah di HBS tahun 1915. Soekarno kemudian melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Nah, teman-teman ada yang tahu ITB di mana? Betul sekali. Siapa yang sudah pernah ke sana? Ternyata itu sekolahnya Soekarno loh. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang. Pada tanggal itu juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Siapa yang tahu lagunya? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Kok Bu Salis malah nyanyi sih? Yuk kita lanjutin penjelasannya. Nah, proklamasi kemerdekaan inilah yang membawa keduanya diangkat sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno sangat disegani oleh para pemimpin negara-negara di dunia. Wah, hebat sekali ya. Masya Allah, pahlawan kita yang satu ini. Kita bisa meneladani sikap kepemimpinan beliau yang sangat baik. Nah, teman-teman, kalau gambar yang satu ini kira-kira gambarnya siapa ya? Beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ada yang tahu siapa kira-kira? Wah, betul sekali. Namanya Ki Hajar Dewantara. Raden Masuardi Suryaningrat atau yang biasanya disebut Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan masyarakat pribumi di Indonesia ketika penjajahan Belanda. Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nah, pada tanggal ini diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau pertama kali sekolah di ELS, yaitu Sekolah Dasar untuk Anak-anak Belanda dan juga kaum bangsawan. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Stovia, yaitu Sekolah Pendidikan Dokter di Kota Jakarta. Ki Hajar Dewantara lebih tertarik dalam dunia jurnalistik,
Terbukti ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Gaya penulisan Ki Hajar Dewantara mencerminkan kritikan terhadap kolonial Belanda. Akibat tulisan tersebut, Ki Hajar Dewantara diasingkan oleh kolonial. Awalnya, Ki Hajar Dewantara akan diasingkan di Pulau Bangka. Kabar pengasingan ini menuai protes dari anggota 3 serangkai lainnya, yaitu Doos Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada akhirnya, mereka bertiga diasingkan ke Belanda pada 1913. Di pengasingannya di Belanda, Ki Hajar Dewantara mulai bercita-cita untuk memajukan kaum, yaitu kaum pribumi. Ia berhasil mendapatkan ijazah pendidikan di Belanda. Ijazah inilah yang membantu beliau untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang akan ia buat di Indonesia. Di Belanda pula, ia memperoleh pengaruh dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Tahun 1919, beliau kembali ke Indonesia dan langsung bergabung sebagai guru di sekolah yang didirikan oleh saudaranya. Pengalaman mengajar yang ia terima di sekolah kemudian digunakannya untuk membuat sekolah dengan metode pengajaran pada tanggal 3 Juli 1922. Sekolah tersebut bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa, yang kita kenal sebagai Taman Siswa. Selepas kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pengajaran Indonesia, yang kini dikenal dengan Menteri Pendidikan. Berkat jasa-jasanya, ia dianugerahi doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Beliau dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan juga sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Soekarno atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan bangsa Indonesia. Pemerintah juga menetapkan tanggal kelahiran beliau, yakni tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Masya Allah, begitu pentingnya pendidikan bagi setiap orang. Menuntut ilmu memberikan manfaat baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan mendatang. Bahkan firman Allah yang pertama kali turun adalah perintah untuk membaca. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih? Apa firman Allah yang pertama kali turun dan memerintahkan kita untuk membaca? Ya betul, yaitu ada dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Wah, Masya Allah, kalian sekarang sudah tahu banyak sekali pahlawan Indonesia yang selalu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang perhatikan uang kertas 1000 berikut ini. Siapakah sosok dalam mata uang tersebut ya? Ada yang tahu? Betul, ia adalah Pattimura. Pattimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dari ayah Frans Matulesi dengan ibu Francia Silahoi. Pahlawan Pattimura tergolong turunan bangsawan yang berasal dari Nusa Inah atau Seram. Dia adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Pattimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut kepada Belanda. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Pattimura. Sebagai panglima perang, Kapitan Pattimura mengatur strategi perang bersama pembantunya. Dalam perjuangan menentang Belanda, dia juga menggalang persatuan dari berbagai kerajaan. Di Saparua, dia dipilih oleh rakyat untuk memimpin perlawanan. Untuk itu, ia pun dinobatkan bergelar Kapitan Pattimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, suatu pertempuran yang luar biasa terjadi.
rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura berhasil merebut benteng Dorstede. Pasukan Belanda yang dikirim kemudian merebut kembali benteng, namun tidak berhasil. Selama 3 bulan, benteng tersebut berhasil dikuasai pasukan Patimura. Namun, Belanda tidak mau menyerah begitu saja. Mereka mengerahkan pasukan yang lebih banyak, dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern. Pasukan Patimura akhirnya kewalahan dan terpukul mundur. Di sebuah rumah di Sirisori, Kapitan Patimura berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda. Bersama beberapa anggota pasukannya, dia dibawa ke Ambon. Di sana beberapa kali dia dibujuk agar bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda, namun selalu ditolaknya. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya dengan menjalani hukuman mati di tiang gantung pada tanggal 16 Desember 1817 di Ambon. Atas kegigihannya memperjuangkan kemerdekaan, Kapitan Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, teman-teman, masih banyak lagi loh pahlawan Indonesia yang ada di negara kita ini. Sungguh bangganya kita mempunyai banyak pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, setiap tanggal 10 November diperingati Hari Pahlawan, dan kita juga harus mengheningkan cipta untuk memperingati pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Sikap kepahlawanan dari pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah kita bahas bisa juga kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari terhadap masyarakat di lingkungan sekitar kalian. Lalu bagaimana sikap kepahlawanan dari masa ke masa? Apakah terdapat persamaan atau perbedaan? Nah, agar kalian lebih mengerti tentang sikap kepahlawanan yang ada di sekitarmu, kalian dapat mengamati dan belajar hal tersebut dari seorang guru. Karena guru pun merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang akan terus mengajari kita dari kecil hingga sekarang. Maka dari itu, kita harus menghormati, menyayangi, mengasihi setiap guru-guru kita yang sudah memberikan ilmu, pengetahuan yang bermanfaat bagi kita. Nah, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.